Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalil Gibran dari Program Studi Teknik Industri dengan NIM 240590300335. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar komputer dan juga algoritma, mulai dari komputer generasi pertama sampai perbedaan compiler dan interpreter. Yuk langsung aja. Nah, yang pertama ada karakteristik komputer generasi pertama, yang dimana komputer generasi pertama tuh muncul sekitar tahun 1940-an sampai dengan 1950-an nih. Jadi ciri utamanya tuh masih menggunakan tabung vakum atau vacuum tube sebagai komponen utama. Ukurannya besar, cepat panas, boros listrik. Contohnya tuh kayak komputer ENIAC dan UNIVAC. Kalau dibandingin dengan komputer zaman sekarang, beda jauh, karena komputer sekarang tuh udah pakai mikroprosesor atau prosesor yang kecil, dan ya kecepatannya tinggi, hemat energi, dan bisa dipakai oleh siapa aja. Contohnya aku kayak handphone kita sekarang udah pakai mikroprosesor. Oke kawan-kawan, selanjutnya kita masuk ke pengertian dan fungsi utama komputer nih, yang dimana komputer itu sebenarnya alat elektronik yang bisa menerima data, memproses data, menyimpan data, dan menghasilkan output. Gampangnya gini, kita masukin data lewat input, misalnya keyboard ataupun mouse, lalu komputer ngolah datanya di CPU dan hasilnya bisa disimpan di memori, dan terakhir ditampilkan lewat monitor atau printer. Jadi fungsi utama komputer itu ya buat bantu manusia mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai compiler dan interpreter, yang dimana compiler dan interpreter ini sama-sama digunakan buat menerjemahkan kode program ke bahasa mesin. Yang dimana compiler menerjemahkan seluruh kode program sekaligus, lalu menghasilkan file eksekusi, biasanya lebih cepat saat dijalankan. Jadi contohnya tuh kayak bahasa C++ atau Java. Sedangkan interpreter dia menerjemahkan baris per baris saat program dijalankan. Contohnya kayak Python atau JavaScript. Jadi menurut saya compiler lebih efisien. Kenapa? Karena compiler ini bisa untuk program besar. Jadi karena hasilnya bisa dijalankan tanpa harus diterjemahkan lagi. Tapi kalau interpreter, dia lebih fleksibel buat belajar dan debugging. Nah, kenapa sih algoritma tuh harus punya finiteness, yang dimana bisa kita bilang keterbatasan, yang dimana sifat finiteness ini berarti langkah-langkah dalam algoritma yang harus berakhir, alias punya batas langkah dan tidak berjalan selamanya. Kalau algoritma nggak punya finiteness, program tuh bisa looping terus tanpa hasil, bikin komputer hang dan nggak pernah menghasilkan output yang diinginkan. Nah, di sini kita yang terakhir akan membahas flowchart dan pseudocode, yang dimana flowchart itu diagram atau gambar yang nunjukin alur algoritma pakai simbol-simbol kayak panah, persegi, dan belah ketupat. Sedangkan pseudocode itu penulisan langkah-langkah algoritma dalam bentuk teks, mirip bahasa pemrograman tapi belum resmi dijalankan. Jadi ada beberapa manfaat nih kawan-kawan untuk flowchart. Jadi flowchart ini lebih mudah dipahami secara visual, bagus buat presentasi atau menjelaskan logika ke orang lain. Sedangkan pseudocode dia lebih cepat ditulis dan gampang diubah jadi kode program. Keduanya saling melengkapi dalam proses pembuatan program. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan kepada kawan-kawan semua. Jika banyak kesalahan, saya minta maaf. Mungkin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.